Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Senin, tanggal 13 November 2023. Pada malam ini saya akan bicara dengan tema tidak ada dasar dalil tertulis dalam Al-Quran dan Alkitab bahwa tanah suci adalah milik bangsa Palestina. Mari kita mulai. Dadah. Tidak ada dasar dalil tertulis dalam Al-Quran dan Alkitab bahwa tanah suci adalah milik bangsa Palestina. Kita akan lihat Alkitab, Yosua 13 ayat 1-7. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Inilah negeri yang tertinggal, segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur, mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron ke arah utara. Semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ada 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gad, dan di Ekron, dan orang Awi. Di sebelah selatan seluruh negeri orang Kanaan dan Meara, kepunyaan orang Sidon, sampai ke Afek, sampai ke daerah orang Amori. Selanjutnya negeri orang Gebal dan seluruh gunung Libanon di sebelah matahari terbit, mulai dari Baal Gad di kaki gunung Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Semua orang yang diam di pegunungan mulai dari gunung Libanon sampai ke Misrefot Maim, semua orang Sidon. Aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka seperti yang kuperintahkan kepadamu. Oleh sebab itu, bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Alkitab mengatakan tanah Kanaan, tanah suci itu, tanah suci adalah milik orang Kanaan, bukan milik orang Palestina. Kita buka Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 75. Dan kami datangkan dari tiap-tiap umat seorang saksi, lalu kami berkata, unjukkanlah bukti kebenaranmu, maka taulah mereka bahwasanya yang hak itu kepunyaan Allah, dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulunya mereka ada-adakan. Kita buka Al-Quran, surat Al-Araf ayat 106. Firaun menjawab, jika benar kamu membawa sesuatu bukti, maka datangkanlah bukti itu jika betul kamu termasuk orang-orang yang benar. Kita buka Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 24. Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selainnya? Katakanlah, unjukkanlah bukti hujahmu. Unjukkanlah hujahmu. Katakanlah, unjukkanlah hujahmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang-orang yang sebelumku. Sebenarnya kebanyakan mereka tiada mengetahui yang hak, karena itu mereka berpaling. Ini penjelasan saya tentang tanah suci bukan milik orang Palestina tetapi milik orang Kanaan. Keterangan dari John Pakpahan. Saat ini sedang terjadi perang antara bangsa Israel dengan bangsa Palestina. Bangsa Palestina menuntut kemerdekaan dari bangsa Israel. Pertanyaan saya sekarang adalah, di mana tertulis dalam Al-Quran dan Alkitab bahwa tanah suci tempat tinggal bangsa Israel saat ini adalah milik bangsa Palestina, sehingga bangsa Palestina menuntut kemerdekaan dari bangsa Israel? Kalau ada dasar dalil tertulis dalam Al-Quran dan Alkitab bahwa tanah suci adalah milik bangsa Palestina, mari kita dukung sepenuhnya bersama-sama kemerdekaan bangsa Palestina. Kalau tidak ada bukti tertulis dalam Al-Quran dan Alkitab bahwa tanah suci adalah milik bangsa Palestina, maka sebaiknya bangsa Palestina keluar dari tanah suci dengan baik-baik, bukannya menuntut kemerdekaan. Kita lihat Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 75. Tunjukkanlah bukti kebenaranmu. Kita buka Al-Quran, surat Al-Araf ayat 106. Jika benar kamu membawa sesuatu bukti, maka datangkanlah bukti itu jika betul kamu termasuk orang-orang yang benar. Kita lihat Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 24. Unjukkanlah hujahmu. Kesimpulannya, kalau tidak ada dasar kesimpulannya,
Kalau tidak ada dasar dalil bukti tertulis dalam Al-Quran dan Alkitab bahwa tanah suci adalah milik bangsa Palestina, mengapa kalian bangsa Palestina menuntut kemerdekaan dari bangsa Israel? Mikir dong, emangnya tanah suci itu milik nenek moyang bangsa Palestina? Itu adalah milik orang-orang Kanaan. Lebih baik kalian bangsa Palestina keluar secara baik-baik saja dari tanah suci daripada menuntut kemerdekaan dari bangsa Israel dan perang terus-menerus. Oke? Kita lihat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 21. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Kalau saya terjemahkan Al-Quran ini ke dalam bahasa Inggris dengan Google Translate, bunyinya seperti ini. O people, enter the holy land which God has ordained for you, and do not turn back on your backs, lest you turn back as losers. Kita lihat tafsir dari surat Al-Maidah ayat 21, tafsir surat Al-Maidah ayat 21, kita lihat tafsirnya dari tafsir Al-Wajiz, Syekh Profesor Dr. Wahba As-Juhaili, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah. Musa juga berkata, hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah disucikan Allah dari berhala, karena di sana banyak diutus nabi-nabi. Allah telah menentukan bahwa kalian memasukinya selagi kalian berbuat baik dalam keimanan dan ketaatan. Jika kalian rusak dan menjauh dari ketaatan, bahkan tidak mau kembali dan lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi atas kebaikan dunia dan pahala akhirat. Jadi Holy Land adalah tanah orang Kanaan, bukan tanah orang Palestina. Karena pada saat Tuhan berfirman kepada Nabi Musa untuk memberikan tanah Kanaan, di tanah Kanaan ada banyak bangsa-bangsa. Pada saat itu pada saat Musa masih hidup, belum ada bangsa Palestina di tanah Kanaan. Terima kasih. Saya ulangi, pada saat Tuhan berfirman kepada Nabi Musa memberikan tanah suci kepada bangsa Israel, di tanah Kanaan ada banyak bangsa-bangsa. Dan pada saat Nabi Musa masih hidup, bangsa Palestina belum ada di tanah Kanaan. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dadah.